tukang-tukang di sini ini pada teriak-teriak, ibu sapi, ibu sapi jerom, ibu sapi jerom. Nah, terus saya dibangunkan. Nah, ditunjukkanlah di sini. Nah, kata teman-teman, para teman-teman spiritualis kalau ke sini sering disapa sama sapi ini, kok tumben Rene, kok suwera Rene, kayak gitu. Dan mbak-mbak yang bekerja di sini kadang juga melihat beliau kadang tersenyum. Wujud ya, masih wujud sapi bergerak. Oke, selamat malam pemirsa. Jadi di kesempatan malam ini saya berada di sebuah rumah yang sangat unik, yang dimana isi rumah ini ya, ini penuh dengan arca ya, yang tentunya kita nanti akan mencoba explore lebih masuk ke dalam lagi seperti apa keunikan rumah ini, dan kita akan berbincang dan nanti ada keterangan dari pemilik rumah langsung yang dimana semua benda-benda yang ada di rumah ini sangat unik ya, dan memiliki historis atau cerita yang tidak hanya sekedar dipasang, namun memiliki riwayat yang sangat luar biasa tentunya. Kita ambil dari sisi mana yang tadi katanya arca ini ada timbul emas ya Pak ya? Betul, ini adalah arca Dewi Sri, di mana Dewi Sri adalah Dewi Kemakmuran. Pada tahun 2024 ketika saya mau bersembahyang di pagi hari, arca ini mengeluarkan cahaya, tetapi nggak saya reken atau nggak saya abaikan. Kemudian terjadi yang ketiga kali, arca ini di seputar pinggangnya sama di selendangnya itu ada muncul butiran-butiran emas. Iya Pak, barangkali bisa ditunjukkan ke pemirsa ya. Baik, letak dari titik dari semburan emas tadi ya. Yang ada di ikat pinggang yang di depan ini, yang di depan. Ini ya. Ini emas ini. Ini kelihatan ya mungkin ya di kamera ya. Coba kelihatan klip ya. Iya. Kemudian di sebelah sisi sini, sebelah sisi sini, dari sebelah sini ya. Ya. Ini di selendangnya. Ini emas ini. Ya, jenang-jenang yang itu ya. Nah, ini kan kuning emas ini Mas. Ini ya kelihatan kan, mencirit kan? Betul kan? Yang kuning itu? Bentar. Dari sini. Ya. Oh iya. Betul? Iya kan? ya, itu emas. Kelihatan nggak? Nah, saya. Kalau dipas di kamera kurang itu ya. Nah, mungkin nanti tampilannya setelah di. Ya. Terus yang di sini juga ini kelihatan ini di sini emasnya memanjang ini sebesar biji padi ya. Kalau yang di selendang ini banyak ini. Nah, itu kuning-kuning tuh. Ya, yang di sebelah sisi sini. Ya itu ini emas semuanya ini. Iya Pak. Dan ini kuning-kuning mencirit ini ya, kelihatan kan? Emas semua. Ini yang besar ini emas, kelihatan kuning itu. Sebenarnya saya baru memahaminya bahwa setiap arca ini kan melambangkan Dewi Sri, Dewi Kemakmuran ya. Kemudian kalau di Jawa itu kan, kalau di Candi Mbarong itu kan Candi Dewa Wisnu, kemudian Dewi Sri. Nah ini Dewi Sri ini adalah Dewi Kemakmuran. Kalau orang Jawa itu ya sebagai Dewi Padi. Iya, Dewi Padi. Gitu ya. Dan ini kan ini baru satu ya. Baru satu ya. Betul. Nah, nanti kita boleh kan untuk review ke dalam lagi, dan di dalam banyak. Boleh. Yang seperti ini tentunya menjalani historis yang sangat luar biasa. Menuju ke arca juga ya Pak ya? Arca juga. Dan nanti mungkin di akhir video ada
banyak pusaka yang akan kita dapati. Ya, kita review ya, oke. Pas. Nah, sebelah kiri ini teman-teman ya. Wow, keren banget ini, insya Allah. Ini ini ya Mas ya, batu-batu yang saya kumpulkan dari seputaran sini. Ini kan dulu batu ini hanya di pinggir-pinggir jalan, kemudian ya nggak terawat lah, gitu. Saya kumpulkan di sini, nggak tahu ini apa bagian struktur dari candi mana, tetapi yang jelas ini adalah bagian dari candi. Iya, itu ada. Ini dari candi ya. Ukiran. Ya. Kalau di daerah Klaten sini memang banyak, cuma ini kan ada satu di pinggir jalan, satu di kebun, satu di mana, terus saya kumpulkan di sini. Kalau ini mungkin puncak dari bagian dari struktur candi ini ya. Yang seperti yang ini, yang kayak si lingga ini. Ya. Ya. Jadi jangan selamatkan gitu ya, daripada di pinggir jalan. Iya. Lurus karena ada yang orang yang pakai untuk bahan bangunan, Mas. Iya, sayang. Oh, ini patung. Ini Buddha ini ya. Buddha ini arca ya, Pak ya? Ini arca juga. Wah, Masya Allah di situ ya. Ya. Nah, ini yang tadi ada kisah yang menarik ini dari salah satu arca-arca ini, Pak ya. Betul. Yang katanya ditemukan di ladang warga ya. Ya, ini sebenarnya Candi Ganesha ini ya. Ini arca Ganesha. Arca Ganesha ya. Arca Ganesha unfinished kelihatannya. Unfinished, betul. Cuma oleh warga yang tidak sebutkan namanya, arca ini disuruh untuk kita boyong karena masyarakat itu, maaf kata, sering melihat sosok gajah gitu ya, sosok gajah, kemudian disingkar-singkir kayak gitu loh ya, dipindah sana pindah sini, pindah sana pindah sini, akhirnya kita boyong ke rumah ini. Ini masuk jenis ke yang belum jadi nih ya, unfinished, cuma ya angkatan abad yang ke-89 ini di Klaten ini. 89, Pak? Iya, abad yang ke-8 abad dan yang 8 atau 9 kan? Iya, betul. Kalau yang di sini saya ambil, istri saya ambil di unfinished juga ini. Ini arca siapa ini, Pak? Kalau saya terimanya erupsi Gunung Merapi, waktu itu ada semacam bentuk asap yang membentuk Ismaya atau Semar. Dan kalau kita lihat dari jauh kan beliaunya memang manifestasi dari Eyang Semar ya, Ismaya ya. Ini kejadiannya pas erupsi, beliaunya minta untuk saya boyong, bawa ke sini. Minta dalam arti itu nemu jenengan melalui erupsi muncul, ada bentuk Semar di kebulannya, asap ya, asap itu. Kemudian pas bersamaan istri saya kan di tempat tempat pembuatan arca-arca ini paling belakang, tidak terurus gitu ya. Kemudian istri saya mencari arca gitu kan. Beliaunya yang minta untuk diboyong. Pas kejadian erupsi itu bentuknya Semar ya, saya minta untuk dibawa ke rumah. Iya, jadi taruh di rumah ini. Iya, ini erupsi Merapi. Kalau ini masyarakat sudah tidak mau merawat, menghibahkan gitu ya, disingkir-singkirkan gitu ya. Tapi ini unfinished semua loh ya, Mas ya. Kecuali yang kiri kanan, Pak ya. Iya. Ada lagi yang di sana juga. Kalau ini, Pak? Kalau ini Ganesha ya, ini Ganesha biasa sudah kita Pasupati ini. Kalau di dalam Hindu di Pasupati, karena kita dalam kepercayaan Hindu itu kan dewa pelindung ya, Ganesha itu. Kalau ini juga batu ini atau arca Nandini ini sepintas biasa saja, Mas. Tapi kalau siang ini unsur emasnya juga besar ini, Mas. Seperti yang di depan tadi ya? Iya. Ada unsur emasnya. Unsur emasnya. Ya? Jadi saat-saat tertentu ini kan kalau kena pedaran cahaya kan berkilo-kilo ya. Juga ada unsur emasnya ini. Nah, iya. Oh. Saya tidak tahu, tapi yang jelas bahwa ketika membangun joglo ini, Nandini ini kan dari Bali. Di sana juga sudah mungkin ceritanya juga
sudah nggak diambil orang gitu ya. Berarti ini dari Bali ya Pak ya? Dari Bali ini. Waktu bangun itu juga ada kejadian yang aneh. Seperti apa, Pak? Untuk diangkat ke sini kita dapat truk yang nganggur dan murah. Armada untuk ngangkutin. Armadanya. Padahal kalau dari sana ke sini itu kan mahal ya. Tapi pada waktu itu hanya disuruh ngasih uang rokok saja. Dan tukang-tukang itu ketika bangun ini, itu di sini ada seperti sapi jerum gitu ya. Sapi sedang istirahat berteduh. Kemudian pas saat yang bersamaan itu Arca Nandini ini memang tempatnya minta di sini. Jadi ada kejadian mistis waktu mau memindah atau menaruh Arca Nandini ini ya? Ya, nanti yang istri saya mau menceritakan sini kita. ya. Iya. Guys. Kita ini ya, istri saya yang akan jelasin itu. Jadi cerita Nandi itu begini, saya membangun kolam renang sama joglo. Nah, keinginan saya waktu itu membeli beberapa patung-patung yang ada di pinggir kolam renang ini, ya. Patung-patung itu saya beli hanya sekedar hiasan. Nah, di tempat penjualnya di Bali waktu itu, saya sudah selesai mengurus pembelian patung-patung yang untuk hiasan di pinggir kolam renang itu. Pada saat saya sudah mau pulang naik mobil, itu saya dipanggil sama Nandi ini bahwa dia mau ikut. Nah, akhirnya saya turun lagi dari mobil, terus saya bilang pada penjualnya, Nandi ini berapa harganya? Gitu. Dia nggak mau jual, katanya ini udah jelek Bu, jangan dibeli, ini udah bikinan saya bertahun-tahun yang lalu, kata dia kan. Tapi saya tetap bersikukuh supaya ini bisa saya boyong. Waktu itu saya hanya disuruh nambah bayar 1 juta. Nah, terus akhirnya saya bayar sambil patung-patung ini 1, 2, 3, 4 dan yang ada di sana itu saya titipkan penjualnya, tolong carikan kargo untuk pulang ke Jawa kan gitu. Nah, di sisi lain rumah ini sedang dibangun, joglo ini sedang dibangun, kolam renang juga sedang dibangun, belum selesai, belum hanya 50% gitu ya, belum dibangun. Nah, sepulang dari Bali saya langsung tidur, saya tidak bercerita ke orang-orang bahwa saya membeli patung. Baru ini saya sendiri ya, ide saya sendiri, karena desainnya kolam renang pun detailnya belum jadi gitu. Nah, begitu saya pulang dari Bali, saya tidur, tukang-tukang di sini ini pada teriak-teriak, ibu sapi jerum, ibu sapi jerum. Nah, terus saya dibangunkan. Nah, ditunjukkanlah di sini sapi jerumnya gitu. Nah, itu langsung connect dengan hati saya waktu saya melihat Nandi ini di Bali, itu dia sudah nyebut mau di sini gitu. Jadi dua hal yang terpisah gitu. Saya tidak pernah cerita apa-apa gitu. Nah, akhirnya pembangunan berjalan, seluruh patung ini tidak bisa datang. Tidak sampai sini sampai berbulan-bulan. Nah, karena kargonya mahal, jauh lebih mahal dari harga masing-masing patung. Sehingga saya hampir putus asa, saya bilang ke penjualnya, sudah saya nggak jadi beli karena kargonya terlalu mahal kan gitu. Nah, suatu saat ada truk dari Candi Ijo ke Bali membawa batu, kok dia menelpon saya, ibu ada sesuatu yang hendak ibu titipkan, karena truk kami pada saat akan pulang dari Bali kosong. Nah, sebuah rezeki bagi saya kan. Nah, sehingga saya bilang iya tolong patung-patung saya yang di galeri ini tolong diambil gitu. Mau bayar berapa Pak? Itu ibu tambah aja saya uang rokok dan uang tambah makan sehari gitu ya. Padahal kargo itu mintanya satu patung tuh 6 juta. Per patung, iya. Padahal patung itu nggak ada. Waktu itu saya beli antara 1 jutaan semua satu itu. Di antara itu 1/4 atau seberapa gitu ya. Nah, terus akhirnya saya oke lah deal gitu ya. Akhirnya dibawalah patung semua Arca ini ke sini. Lah kok hari itu juga datangnya, tibanya itu tanggal 15 Juli pas ulang tahun saya. Dari sekian bulan menunggu itu pas ulang tahun saya. Nah, posisinya kemudian selesailah sampai di sini. Seluruh patung-patung yang ada di sebelah-sebelah itu sudah diturunkan. Nandi ini yang terakhir. Nah, sangat berat, sampai 8 orang lebih yang angkat, dan pada saat diangkat seluruh tukang mendengar suara sapinya gitu. Di sini ya, di lokasi ini. Di lokasi ini pada saat turun dari truk.
Akhirnya saya tempatkan beliau di sini sesuai gambaran dari para tukang dan hati saya waktu saya di Bali kan di sinilah tempatnya gitu. Akhirnya sampai sekarang ditaruhlah di sini. Sampai sekarang di sini. Nah, kata teman-teman, para teman-teman spiritualis kalau ke sini sering disapa sama sapi ini, kok tumben rene, kok suwera rene, kayak gitu. Dan mbak-mbak yang bekerja di sini kadang juga melihat beliau kadang tersenyum. Wujud Ya, sapi. masih wujud sapi bergerak gitu. Jadi apa ya? Patung sapi yang bisa tersenyum gitu ya. Iya, kadang berbunyi. Matanya gitu bisa berkedip gitu. Mungkin ya, Oh, iya. tapi saya sendiri belum. Saya hanya sebelum dia minta di sini pun ya saya nggak ada niatan untuk membeli nandi gitu ya. Tapi kok dilalah minta ikut gitu. Mbak-mbak yang di sini juga sering lihat dia kadang ya geleng gitu. Bergerak. Iya, gitu, bergeleng. Nyata Pak ya ini. Ternyata, Betul, ya, betul. Patung yang bisa bergerak itu. dia Biasa. ya, teman-teman banyak juga yang disapa sama dia. Kalau kesini kok tumben Rene gitu. Tapi sapaan secara spiritual ya. Spiritual ya. Iya. Kita orang awam nggak mungkin ya Pak ya. Oke, ya gitu. Dan ini kalau maaf kata kalau bocah saya ya itu yang namanya Pirlo itu kan piaraan saya itu kalau kadang Anjing-anjing diajak ya. bercanda itu dia guling-guling di sini dia. Guling-guling bercanda, Bercanda sama gitu. manusia. Berguling-guling di ini di bawah-bawah ini gitu. Seperti Pirlo. bercanda sama dia. Di connect gitu. Iya, seperti komunikasi. Nanti kalau udah guling-guling di sini, udah berjemur nemenin, nanti ya sudah. Setiap hari pasti ada momen Pirlo itu guling-guling di sini. Nah, ke sini terus duduk sini sejajar gitu ya, komunikasi. kayak jajar gitu komunikasi nanti terus kalau sudah Laki-laki. ya sudah main sendiri dia gitu. Nah, kita sudah memasuki sebuah ruangan ya. Di sini ruangan ini saat kita masuk aura luar biasa sekali auranya. Banyak sekali di sini foto-foto yang tentunya saya tidak paham dan ini merupakan sebuah pendopo Bang ya. Pendopo yang sangat unik dan kuno yang dimana di sini ada historis katanya ranjang yang peninggalan bekel atau apa itu Bang ya. Kalau ini ceritanya, Yang mana? ini sekali lagi istri saya nih yang ini gaya ranjang Maduraan ini ya. Ini. Ya, ini Madura ukirannya khas banget Madura ya. Ya, ini istri saya yang paham ini Mas. Tapi memang menurut beberapa orang yang pernah tidur di sini, ya ada semacam kayak energi positif di mana semacam ini ya semacam kayak kita itu misalnya ya saya itu kok bisa tidur di sini semacam kayak keluarganya. Ini kalau ini kan status sosial ya Mas. Kalau ranjang ini sekitar umurnya sekitar sudah lebih dari 150-an tahun ini Mas. Jadi pemilik ranjang ini dulu seorang yang sangat Kelihatannya kalau dari antiknya dulu ini dari Madura ini ya Mas ya. Iya. Dari Madura, kemudian kastanya ya kasta bangsawan gitu ya. Kemudian ini kan ya kalau zaman dulu orang memiliki seperti kayak ukiran-ukiran timbul seperti ini, ya ini kan timbul. Karena dia buat seperti ini ya memang ranjang gaya Madura ini. Iya. Dan tentunya ini status sosialnya tinggi. Iya. Status sosialnya. Oke. Jadi jenengan ini sangat bisa dibilang mengoleksi atau merawat itu Pak? Kalau pusaka-pusaka ini terus terang saya ketika ada niat untuk punya gitu ya, awalnya hanya satu dan itu pun saya nggak beli, dikasih gitu ya. Begitu kita memiliki rasa untuk melestarikan karya dari leluhur kita, itu tiba-tiba ya ada orang yang ngasih saya itu 5 bilah keris, kemudian tombak yang seadanya ini ya, tombak ini dengan pegangan atau tiangnya itu ya masih gaya zaman dulu ya ini ya, masih kasar. Kalau ini memang sudah gaya-gaya dari keraton ya, Mataraman gitu ya.
Kemudian ada yang ini, kalau ini tombak cipir ya, ini Mojopahitan. Oh, tombak cipir ini ya. Ya, kan ada 3 ini. Oh iya. Ya, Jadi matanya ada 3 ya, ada 3 ini. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini Mojopahit Pak ya. ini Mojopahitan ini. Ini tombak cipir. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan sudah masuk banyak yang punya, tapi ya biasanya ya sulit untuk nyari model-model kayak begini sih untuk zaman sekarang. Ada nggak di antara semua pusaka ini yang paling istimewa menurut jenengan, Pak? Kalau yang paling istimewa memang saya sendirikan Mas ya. Ini ya. Karena apa ya, lumayan dah. Ini sebenarnya apa namanya, rangkanya itu di lemari situ. Ini Kiai Cengkrong ya. Kiai Cengkrong. Ya. Ini bilanya bila cengkrong. Dan ini memang masih bagus. Masih bagus, dan Kiai Cengkrong itu zaman dulu ini gaya Majopahitan ya. Dari ini Mojopahitan, Kiai Cengkrong ini dipakai biasanya oleh kaum Brahmana. Jadi beda ya, ini dari ini beda. Loknya juga beda ya. Beda yang biasa-biasa lok berapa, lok berapa, ada yang dari bawah lebih ke lurus, ujungnya ke lok ya. Ya. Kemudian ini pamornya orang kayak sujud ini ya. Ini ya, ini kan bersujud ini. Ini sujud, ini kan mustakanya atau kepalanya. Jadi kayak orang sujud bener ya ini ya. Kalau maknanya Pak barangkali. Maknanya ya kesadaran diri ya. Kalau misalnya orang bersujud dengan bumi itu zaman dulu nenek moyang kita, seperti kayak di relief candi juga ada orang bersujud itu kan banyak keperluan di sini. Apakah kalau saya itu mengkoneksikan alam pikiran saya dengan bumi, di bumi ya menyembah. Oh gitu. Iya toh? Bersujud itu kan banyak sekali tujuannya. Dan memang simbol dari kepasrahan ya, pasrahan, kemudian spiritual, gitu. Itu. Jadi ini yang lebih istimewa ya Bang. Ya. Dari bentuknya, dari keunikannya dan historis. Ini masuk langka ya kalau keris cengkrong begini. Dan ya. Ini baru pertama kali nih saya melihat keris yang seperti ini Pak. Ya. Biasa kan lo 7 gitu kan dari bawah. Kalau ini aneh. Iya. Cengkrong namanya Pak. Betul. Kalau namanya sih ya kita mengenalnya Kiai Cengkrong gitu ya. Kiai Cengkrong. Ya, namanya kita harus merawat ya Mas ya. Makanya kita juga tempatkan khusus. Kalau ini adalah pahat. Pahat yang ditemukan oleh penduduk mana ya? Teman-teman yang ada di seputaran Prambanan Komplek ya. Ini dari batu meteor ini. Dari batu meteor ya. Ya. Jadi ini yang dipakai untuk memahat candi ini. Ini batu meteornya masih untuk membuat candi. Iya, makanya kalau batu meteor tanding dengan batu-batu untuk mengukir, membentuk arca itu kan harus yang keras, yang kuat, Mas. Tapi kan umurnya karena ini dimakan umur ya, maaf ya, ini agak gumpul-gumpul seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini kalau pengen tahu, inilah salah satu alat untuk memahat atau membuat candi ya. Karena ini saya lestarikan, makanya ini sangat istimewa, makanya saya kasih permata-permata. Waktu diketemukan nggak ada gagang? Enggak ada, makanya kita buat ini seperti bikin seperti keris gitu ya. Ada rangka, ada gagangnya gitu ya. Betul. Ini bukan dari logam tapi dari batu. Bagian dari melestarikan loh Mas ini ya. Bagian dari melestarikan. Itu. Luar biasa sekali. Kalau ini cermin juga warisan dari nenek moyang ini ya Mas ya. Ini sudah sekitar ya tahun 1800-an ini. 1800 Pak. Ya. Kemudian kita ya karena ini itu mawar itu asli dari emas itu Mas. Itu. Emas ini Pak. Emas. Temennya untuk cermin ini kan karena dari
nenek moyang kita itu Oke. kan dari Keraton ya Mas ya. Jadi ini emas loh. Mas ini mawar emas. Ini Mas ini. Masya Allah. 24 karat ini. Tangkai sama daunnya emas Pak. Betul, emas ini. Masya Allah. Bayuh. Ini kalau yang saya terima dari keluarga kita itu tinggalan dari yang kita itu sekitar 1870-an lah Mas. Oke. Jadi terima kasih Pak, kita sudah diizinkan untuk mereview sebuah rumah yang ternyata di dalamnya penuh dengan pusaka ini ya. Nah, ini untuk alamatnya ikut wilayah Klaten, Jawa Tengah ya teman-teman. Semoga tanya kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.